Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 940 billion dollar atau turun sekitar 0,86%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.100-an, Ethereum 1.319, BNB 280, XRP 0,5, Cardano 0,46, Solana 33, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Top performernya adalah Dogecoin guys, dengan kenaikan 7,32% ke 0,06 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini, kita akan langsung masuk ke chart tanpa ada berita dan data. So, kita langsung aja lihat ke chart. Dan saya bakalan mulai dari dollar index terlebih dahulu. Untuk kalian yang menonton video saya semalam, sedikit banyak harusnya tahu ya outlook dari saya. Dan sebenarnya semalam saya expect akan ada pelanjutan kenaikan dari Bitcoin. Alias kita melanjutkan mungkin ke sekitaran area 20-an ribu setelah kita mendapatkan rebound yang cukup kencang dari 18 ribuan ke kurang lebih 19.400 kemarin. Namun, semua hal tersebut tidak terjadi atau mungkin belum terjadi karena kita melihat dolar indeks yang mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam 24 jam terakhir. Kalau misalnya kalian lihat daily chart terakhir, itu kita mengalami kenaikan sebesar 1,85%, hampir 2%. Kalau untuk dolar indeks itu hitungannya cukup besar, guys. Oke? Dan kita masih melihat dolar indeks terus-menerus mengalami penguatan, sehingga ini menciptakan selling pressure, baik di stock market maupun crypto market. Karena kalau kalian lihat di stock market guys, itu kita drop cukup dalam gitu ya. Dan kita mencapai area low sebelumnya di bulan Juni, dan kita menyentuh, dan sebenarnya closing candle-nya terlihat cukup menarik. Kita mendapatkan ada sedikit rebound dari sana, yang memang berarti ada buyers yang menunggu di sekitaran area di sini. Oke, nah kita bakalan fokus bahas di US dollar index dulu ya guys. Sebelum nanti kita bahas S&P 500. Nah, untuk sekarang yang bisa saya lihat terjadi di US dollar index adalah memang bullish, masih bullish gitu ya. Tapi harusnya kita sudah akan menuju ke area major resistance. Nah, kalau misalnya diperhatikan dari segi price actionnya sendiri, kita berpotensi membentuk yang namanya ascending broadening wedge di sini. Oke. Kemudian, kalau dari segi trend line-nya sendiri, kita juga sekarang mendekati area trend line dari sini guys, yang sudah tercipta dari tahun 2015 kemarin. Oke? Jadi, next area major resistance adalah di sekitaran 103 sampai 114 untuk dollar index. Kalau misalnya kita lihat di weekly chart, kita juga sekarang sudah berada di teritori yang sangat overbought guys. Oke? Jadi sekali lagi, saya pribadi masih menganggap bahwa US dollar index harusnya tidak akan bisa terlalu lama lagi menahan rally di sini, dan kita akan kemungkinan mendapatkan semacam koreksi. Outlook tersebut belum berubah dari saya, tapi itu adalah opini saya pribadi ya guys. Belum tentu kalian semua setuju, and that's fine. Oke, itu adalah opini saya pribadi. Dan menariknya, walaupun kita melihat US dollar index itu terus meroket seperti ini, dan kita melihat stock market itu kemarin juga drop cukup dalam. Kalau misalnya kalian ukur ya, di daily chart kemarin kita itu drop lumayan dalam nih guys. Oke, dari terakhir di sini kita drop kemarin hampir 3%, hampir 3%. Kemudian kita mendapatkan sedikit rebound karena kita nge-retest area low terakhir di sini. Oke, kalau misalnya kalian ada nonton video saya beberapa hari yang lalu atau di minggu lalu, harusnya kalian juga udah tahu outlook saya di S&P 500. Di mana saya sampaikan apabila kita memang mampu melihat S&P 500 closing daily candle di bawah area yang saya highlight di sini, itu bukan berita baik guys. Kenapa? Karena kita sudah break dari salah satu area horizontal support, sekaligus kita break dari area trendline di sini. Yang menyebabkan saya sampaikan bahwa probability-nya cukup tinggi bahwa minimal kita akan kembali nge-retest area low di sini. Atau kalau misalnya ini tidak mampu bertahan, maka kita akan menembus ke lower low baru. Target berikutnya di mana? Pertanyaan yang selanjutnya gitu kan. Target berikutnya adalah di sekitaran 3.500 sampai 3.400. Ini adalah next target yang merupakan area major support. Oke.
Ini adalah areanya, walaupun cukup gede ya guys. Oke. Nah, ini seperti ini areanya. Ya, kurang lebih di sini. Areanya yang saya expect berikutnya menjadi area major support di sekitaran 3.400 sampai 3.500 ya. Memang nggak jauh lagi sebenarnya guys. Oke. Dan yang pengen saya sampaikan tadi adalah walaupun kita melihat stock market drop cukup dalam, US dollar index terus menguat, tapi menariknya dalam 24 jam terakhir kita melihat Bitcoin justru mampu bertahan loh guys. Oke? Dan itu adalah good sign menurut saya. Walaupun kemarin kita sempat mendapatkan sedikit selling pressure lagi ketika dollar index itu terus meroket, oke? Tapi kita melihat market kembali rebound. Alias memang di sekitaran area di sini banyak sekali orang-orang yang memasang limit order untuk buy. Orang-orang udah merasa mungkin ini harga yang sudah terlalu murah untuk dilewatkan gitu. Jadi setiap kali kita menyentuh ke area di sini, kita selalu mendapatkan semacam rebound. Tapi apakah ini artinya kita digaransi akan kemudian meroket ke atas? Ya tidak guys, tetapi ini adalah good sign gitu, atau pertanda baik, dimana kita melihat US dollar index yang terus menguat, S&P 500 dan juga Nasdaq yang kemarin mendapatkan drop yang cukup dalam, tapi rupanya Bitcoin dalam 24 jam terakhir itu mampu bertahan dengan cukup baik. Itu bagi saya adalah sebuah good sign gitu. Oke? Dan bagi saya swing trade saya masih sama aja guys. Saya udah sampaikan di video kemarin saya masuknya di berapa, dan saya udah sampaikan juga saya bakalan stop lossnya di sebelah mana, TP-nya sebelah mana, udah jelaskan kemarin. Dan untuk hari ini ya sebenarnya belum ada yang berubah karena kita masih berada di level yang sama dengan yang kemarin guys. Ketika kita membuat video kemarin, kemungkinan di sekitaran area di sini. Jadi masih sama aja. Untuk swing trade saya masih hold gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk short term trade, tentunya saya tidak akan masuk di sini. Kalau misalnya memang saya pengen long gitu ya, katakanlah. Ya saya akan menunggu sekali lagi. Ini break dari sebuah area major resistance, kemudian kita mendapatkan konsolidasi. Ini adalah pertanda bagi saya untuk mungkin bisa mencari long setup untuk short term trade. Kenapa? Karena sekali lagi kita berpotensi membentuk double bottom di sini. Atau kalau misalnya kalian zoom out sedikit ke 4-hour chart, maka ini cenderung juga membentuk pattern lainnya yang merupakan indikasi reversal pattern, yaitu adalah potential inverse head and shoulder. Oke, kalau ternyata memang kita mampu break di atas area resistance di sini, neckline di sini, sorry. Nah, kita kemungkinan akan bisa breakout lagi ke area atas. So, outlook-nya belum berubah sama sekali guys, walaupun memang kita kemarin tidak melihat ada pelanjutan kenaikan, so far belum gitu ya. Kalau kita cek di daily chart, closing daily candle-nya saya masih bisa maafkan lah gitu ya. Saya masih bisa maklumin karena memang kemarin kita melihat selling pressure yang cukup besar di stock market, terlebih lagi US dollar index yang terus-menerus menguat, yaitu membuat kripto juga kesulitan ya untuk naik. Jadi itu sangat make sense bagi saya kalau at least kita hanya mampu untuk closing lagi di atas area yang saya highlight di sini. Oke, so far so good. Kita belum melihat adanya tanda-tanda bahwa kita harus, atau saya pribadi harus panikan lagi dan keluar dari market, dari swing trade saya. Closing daily candle menunjukkan kemarin bahwa kita masih ada melihat buying pressure tercipta di sini. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam beberapa hari ke depan kita akan mampu melihat Bitcoin untuk break ke arah atas? Oke. Dan ya, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Untuk kalian yang pengen short term trade, saya rasa di sini masih area abu-abu gitu ya. Saya tidak terlalu sarankan kalian untuk short term trade di area sini. Mending kalian nunggu salah satu dari dua senario yang kemarin saya sudah jelaskan itu terjadi. Antara kita mampu breakout dari sini dan kemudian retest, itu kita membuat dua pattern sekaligus, yaitu double bottom dan juga potensial inverse and shoulder. Tapi kalau misalnya kita memang tidak mampu maintain di atas area di sini, oke, atau kita kemudian mendapatkan tiba-tiba sell off dengan volume yang cukup kencang, disertai oleh bearish continuation pattern di sekitaran sini, ini justru adalah mungkin chance untuk kita melakukan short. So, semoga penjelasan hari ini jelas ya untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.